Salam semuanya, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya di sini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Awyura Laia. Asal saya dari Nia Selatan. Nama kampung halaman saya Hinawale Majino dan Kecamatan Majino. Ya. Baik, saya di sini saya akan mau bersaksi bagi kita semua tentang latar belakang saya, bagaimana latar belakang saya sejak masuk SD, SMP, masuk SMA, bahkan setelah tamat SMA. Ya, baik, saya di sini orangnya perokok, penjudi, pemabuk, penarkoba, ya, mencuri. Saya mencuri itu sejak dari SD. Saya sudah mulai mencuri. Mulai dari hal kecilnya itu mencuri uang orang tua, ya. Bahkan masuk SMP, di situ saya mulai berjudi, mulai konsumsi narkoba, ya. Masuk SMA sama merokok, pencuri, narkoba, sampai ketahuan sama salah satu guru masa pemakaian narkoba di sebuah tempat, ketahuan sama seorang guru, ya teman-teman. Nah, sehingga saya masuk SMP, di situ saya mulai konsumsi narkoba, yaitu namanya ganja. Ya, di situ ganja itu dulu waktu saya SD, SMP kelas 1 sampai kelas 2 saya penasaran banget apa sih, bagaimana sih rasanya ganja itu, ya. Tapi setelah merasakan semuanya teman-teman, itu semua tidak ada artinya. Itu hanya menghancurkan tubuh kita sendiri, ya. Menghancurkan tubuh kita sendiri, terus membuat kita berpikir yang enggak-enggak, ya. Pikiran kita melayang-layang. Itu sebuah pemakaian ganja, tapi tidak ada artinya, teman-teman, ya. Disitulah kita akan memulai kekacauan kalau kita tidak memakai ganja, karena salah satunya faktornya adalah kalau nggak ada uang, ya. Apalagi kalau sama teman-teman mengajak kita di luar main judi atau main bola, tapi kalau nggak ada modal, di situ akan memulai hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kecanduan narkoba tadi, teman-teman. Karena kecanduan ganja tadi, ya. Mulai masuk SMA, di situ lebih parah banget, sampai melawan guru di SMA dulu, SMA Negeri 1 Majino, sampai melawan. Saya itu dulu melawan karena salah satunya juga ya pengaruhnya tadi ganja tadi, karena tidak mau tahu, yang penting pemikirannya itu happy, ya. Tapi itu tidak artinya saya melawan guru itu, karena salah satunya guru itu mengetahui kami tadi memakai narkoba di suatu tempat, tapi dia mengadukan kepada kepala sekolah. Tapi akhirnya saya melawan guru itu, dan bahkan sampai kepala sekolah pun saya lawan, ya. Sehingga sejak SMA kelas 2 itu saya mulai berantem sama teman-teman, berantem itu antara selisihan masa kakak tingkat, bahkan di bawah-bawah sampai masa-masa kami, ya teman-teman. Terus itu saya melawan guru tadi, melawan kepala sekolah, sehingga membuat saya tidak sekolah lagi, berhenti sampai 1 minggu. Dapat informasi, dapat surat panggilan, tidak tersampai di tangan saya. Bahkan saya sobek pun kalau misalnya tersampai di tangan saya dulunya, ya teman-teman. Sehingga kepala sekolah memanggil orang tua saya, tapi saya bawa paman saya, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi akhirnya selesai masalah itu selesai, dan saya nekat pindah masuk SMK. Nah, di situ masuk SMK, disitulah saya tamat juga di SMK Negeri 1 Majino itu. Di situ pun sama, nggak jauh beda masa SMA sampai masuk saya SMK, ya. Kacau, berantem, merokok, melawan guru pun di situ, ya teman-teman. Itu
Aneh dulu itu teman-teman. Bahkan ya sampai setelah tamat masuk ke Medan merantau setahun lebih, di situ mulai lebih candu lagi untuk memakai narkoba, konsumsi narkoba sama teman-teman, karena salah satunya terpengaruh sama teman-teman di lingkungan sekitar saya dulunya. Tapi begitu pengaruhnya dalam hidup saya, sehingga saya tidak bisa berhenti teman-teman, tidak bisa berhenti untuk memakai narkoba. Bahkan sampai orang tua pun, saudara pun, paman pun sampai bilang sama saya, kamu itu udah rusak ya. Tapi setelah itu mereka bilang sama saya bahwa saya sudah rusak, tapi saya sadar sendiri teman-teman ya. Saya sadar sendiri, saya mulai menghilangkan namanya merokok, mulai saya kikis, mulai pelan-pelan saya tidak mulai saya hilangkan lah, mulai saya kikis, mulai saya tidak makan rokok, bahkan narkoba pun. Nah, saya di sini teman-teman, saya sangat bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan dalam hidup saya. Nah, itulah yang menjadi kesaksian saya. Itulah latar belakang saya tadi, saya sudah sampaikan bagi kita semua, bagi kepada saudara-saudara. Saya di sini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan telah memanggil saya, mengeluarkan saya dari zona nyaman saya. Tuhan memanggil saya di sebuah STT, Tuhan memakai saya di yayasan pelayanan anak di Kalvari, yaitu STT konsentrasi anak ya. Tuhan memanggil saya sangat di tempat ini, saya sangat bersyukur. Tuhan telah mengeluarkan saya di zona nyaman saya, dan di sini saya mulai belajar dan mulai mengenal namanya Tuhan, mulai takut akan Tuhan. Nah, mulai mengakui segala kejahatan, segala dosa yang saya lakukan dulu teman-teman ya. Itulah yang menjadi kesaksian saya bagi kita semua. Saya ajak kita semua, marilah dekatilah kepada Tuhan, berdekatlah kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan, minta mohon ampun kepada Tuhan segala dosa dan perbuatan yang teman-teman yang lakukan, bahkan saya sendiri teman-teman ya. Baik, itu saja yang saya akan bagikan kepada kita semua. Kiranya semuanya apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan waktu dulu itu tidak akan artinya teman-teman ya. Bahkan saatnya lah mulai maju dan berseru kepada Tuhan ya. Itu saja, kiranya video ini memberkati kita semua, bahkan teman-teman sendiri memberkati ya. Baik, itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat terus teman-teman.